Harus kita bedakan antara Nabi Muhammad sebagai pribadi yang dia orang Arab dengan Muhammad sebagai Rasul. Yang kita diharuskan, ditekankan adalah mengikuti, menghidupkan sunnah Rasul. Yang harus kita teladani, kita ikuti, kita hidupkan itu adalah prinsip-prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya makan yang halal. Nah, itulah sunnah Rasul, makan yang halal. Bukan apa yang dimakan. Bapak makan apa, Pak? Saya makan kecapi. Oh, makan kecapi? Nggak ada contohnya dari Nabi makan kecapi. Jangan begitu. Yang penting halal apa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas yang keempat. Kita ini dalam berakhlak kepada Rasul sangat ditekankan untuk berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, dan seterusnya. Nah, berselawat kepada Nabi ini tidak hanya kita yang harus melakukannya. Ternyata Allah melakukannya, malaikat juga melakukannya. Makanya ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Apalagi pada malam Jumat, pada hari Jumat, kita juga sangat dianjurkan untuk berselawat kepada beliau, dan selawat itu nanti akan ditunjukkan kepada beliau. Selawat-selawat kita itu ditunjukkan kepada beliau. Ini menunjukkan betapa penting kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, akhlak kepada Nabi itu adalah menghidupkan sunnahnya. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan Rasul, apa yang menjadi pola kehidupan Rasul, itu kita lakukan. Itu namanya menghidupkan sunnah Rasul. Harus kita bedakan antara Nabi Muhammad sebagai pribadi yang dia orang Arab dengan Muhammad sebagai Rasul. Yang kita diharuskan, ditekankan adalah mengikuti, menghidupkan sunnah Rasul. Kebiasaan Muhammad sebagai pribadi boleh kita ikuti, boleh kita laksanakan. Makanya harus sedikit kita bedakan antara Muhammad sebagai Nabi dengan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana itu ya? Yang harus kita teladani, kita ikuti, kita hidupkan itu adalah prinsip-prinsipnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya makan yang halal. Itulah sunnah Rasul, makan yang halal. Bukan apa yang dimakan. Bapak makan apa, Pak? Saya makan kecapi. Oh, makan kecapi? Nggak ada contohnya dari Nabi makan kecapi. Jangan begitu. Yang penting halal apa tidak. Bapak makan apa? Makan ikan lele. Nabi makan ikan lele nggak ya? Oh ya, nggak apa-apa Nabi nggak makan ikan lele. Yang penting halalnya itu yang harus kita perhatikan. Yang kelima adalah menghormati pewaris Rasul, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka hormati para ulama. Menghormati para ulama berarti menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu
punya ilmu, dengan sebab ilmu dia menjadi takut kepada Allah. Karena takut pada Allah, dia menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Allah. Itulah namanya ulama. Kalau dia punya ilmu tapi tidak takut kepada Allah, lalu dia menyimpang dari ketentuan Allah, malah memanipulasi ilmu yang sudah dia pahami, itu namanya ulama as-su, ulama yang buruk, ulama yang jahat. Ulama yang takut kepada Allah itulah yang harus kita hormati. Hormati para pewaris Rasul. Yang terakhir, akhlak kepada Rasul adalah melanjutkan misinya. Misinya adalah misi dakwah. Maka lanjutkan tugas dakwah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua Muslim diharuskan, diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil orang agar beriman dan taat kepada Allah. Target dakwah itu biar supaya orang beriman dan taat kepada Allah. Bukan supaya orang jadi fanatik pada si dai, bukan. Bukan supaya masuk organisasi si dai, bukan. Yang penting dia taat kepada Allah. Inilah maunya dakwah itu. Mengajak orang agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan sebab dakwah kita lakukan, lalu ada orang menjadi baik, ada orang menjadi taat, waduh luar biasa. Kita akan mendapatkan nilai pahala dari kebaikan orang itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari amal orang yang melakukan kebaikan itu. Ada 10 orang menjadi baik dengan sebab dakwah yang kita lakukan, kita dapat pahala dari 10 orang itu. Kalau ada 100 orang yang baik dengan sebab dakwah yang kita lakukan, kita dapat pahala dari kebaikan 100 orang itu. Dan begitulah seterusnya. Maka dengan keutamaan yang besar ini, para sahabat punya semangat yang sangat tinggi untuk melanjutkan, untuk berdakwah, dan kita pun harus melanjutkan tugas dakwah. Inilah yang kita bahas, akhlak kepada Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.